Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Suwanji menyebut ini tidak bagus. Ki pedang yang sangat yin dan beracun di dalam tubuh Ling Qiu telah menggores jiwanya. Dan sepenuhnya menolak metode penyembuhan eksternal. Tidak hanya tidak bisa dibersihkan dalam jangka pendek, tetapi juga akan menjadi penghalang bagi kemajuan Ling Qiu. Ling Qiu pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Suwanji pun mengatakan jika Ling Qiu ingin menghancurkannya, satu-satunya cara adalah mendapatkan pedang Kusanagi. Dan kembali Suwanji menekankan bahwa satu-satunya cara bagi Ling Qiu adalah mendapatkan pedang Kusanagi dan membuatnya mengakui Ling Qiu sebagai tuannya. Pada saat itu, ki pedang secara alami akan bergabung kembali menjadi pedang, dan Ling Qiu tidak akan terluka. Ling Qiu pun tidak ingin melakukan hal itu. Itu adalah rampasan perang milik Jiang Chen. Sebagai penatua, bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki wajah itu? Dan di saat yang sama, Jiang Chen datang bersama 12 dan mengatakan bahwa Ling Qiu bisa menyimpan pedang ini. Dirinya tidak membutuhkannya. Ling Qiu pun menyebut bahwa ini adalah senjata suci tingkat kelima. Dan level tertinggi jelas bukan hanya tingkat 5. Setelah segel Dao Surgawi rusak, pedang Kusanagi bisa terus meningkat. Ini tidak bagus. Suwanji seketika memukul Ling Qiu dan bertanya apa yang Ling Qiu katakan begitu dramatis. Ambil saja apa yang ditawarkan kepada Ling Qiu. Melihat Ling Qiu bertingkah polos setelah mendapatkan tawaran murah membuat dirinya ingin tertawa. Pada akhirnya Ling Qiu mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chen untuk hal ini. Jiang Chen pun mengatakan bahwa ini adalah hal yang pantas Ling Qiu dapatkan. Dirinya juga mendapat banyak dari mayat dewa kuno di keluarga Ji saat itu. Tanpa keuntungan itu, dirinya tidak akan bisa tumbuh secepat ini. Dalam pikiran Jiang Chen, darah dan organ dalam dewa kuno pada saat itu secara langsung menyebabkan Crimson Armored Elephant Beetle berkembang biak dengan cepat. Transformasi ke-9 iblis bawah juga memainkan peran penting selama gelombang binatang di kota Chujiang. Setiap minuman dan gigitan memiliki sebab dan akibatnya. Lalu kini Ling Qiu memegang pedang Kusanagi dan mulai menyalurkan auranya dan meminta pedang Kusanagi untuk mengenali tuannya. Kemudian Suwanji pun menegur Ling Qiu yang luar biasa. Ling Qiu tidak hanya melakukan detoksifikasi, tetapi lukanya juga menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Setelah Ling Qiu pulih sepenuhnya, kekuatan Ling Qiu mungkin akan meningkat secara signifikan. Ling Qiu benar-benar mengubah kemalangan menjadi berkah tersembunyi kali ini. Ling Qiu mengatakan bahwa itu semua berkat Jiang Chen. Lalu Jiang Chen pun mengatakan kepada Ling Qiu dan Suwanji untuk pergi beristirahat lebih lama. Dirinya akan pergi untuk menyelesaikan sisanya. Dirinya akan membuat Susanoo membayar kembali 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat atas penderitaan yang dialami Ling Qiu. Mendengar hal ini, Suwanji mengatakan bahwa Ling Qiu benar-benar mendapat jackpot hari ini. Membuat Jiang Chen sangat marah atas hal yang diterima Ling Qiu. Ling Qiu pun hanya bisa tersenyum dengan malu dan mengatakan siapa yang bisa membantah hal itu. Lalu kini Susanoo pun terus berteriak karena siksaan yang dilakukan oleh 12. Jiang Chen yang melihat kondisi Susanoo menyebut bahwa Susanoo telah kehilangan banyak berat badan dalam waktu yang singkat.
12 pun menyebut bahwa tubuh fisik Susanoo telah hancur total dan jiwanya telah dipotong menjadi ribuan keping oleh dirinya. Jika ini berlanjut, dirinya takut Susanoo akan mati. Jiang Cheng pun mengerti 12 telah melakukan pekerjaan yang hebat. 12 bisa kembali sekarang dan sekarang sisanya serahkan pada Ten. Ten pasti tertarik pada jiwa dewa dari dewa tingkat ke-10. Tuel pun tidak setuju dengan hal ini. Mangsa yang susah payah diburu oleh dirinya mengapa harus diberikan kepada yang lain. Lalu Ten pun bertanya apakah Jiang Cheng memanggil dirinya. Namun pada akhirnya Tuel melunak dan akan melupakan hal ini. Mengingat Ten adalah juniornya. Dirinya ini dengan enggan akan bermurah hati sekali ini saja. Dirinya harap Ten akan lebih sadar diri di masa depan dan tidak membuat permaisuri ini kesal. Lalu Ten yang menerima hal ini bertanya apakah ini hadiah yang disiapkan adik perempuannya untuk dirinya. Ten pun tanpa sungkan segera melahapnya dan mengucapkan terima kasih kepada 12. Lalu 12 yang dipanggil Ten sebagai adik pun nampak kesal dan mengatakan kepada Ten yang disebut sebagai bocah cilik bahwa dirinya menyuruh Ten untuk berhati-hati atau Ten akan menemukan dirinya menggali kuburannya sendiri. Ten pun mengerti dan kembali menyebut 12 sebagai adik kecil yang baik. Jiang Cheng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya untuk hal ini dan menilai Ten benar-benar bodoh. Di samping itu, Suwanji dan Ling Qiu yang melihat ini sangat kaget. Merobek-robek jiwa ilahi tingkat ke-10, serangga ini terlalu kuat. Suwanji bertanya-tanya soal anak kecil itu, apakah dia baru saja melahap jiwa dewa. Ling Qiu pun menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu. Dalam pikiran Suwanji, Nine Miasma Wing adalah sumber dari dunia bawah ke-9. Dan aura anak laki-laki kecil ini tampaknya berada pada level yang sama. Serangga baru Jiang Cheng yang mengandung esensi dari 5 elemen, bahkan lebih menakutkan. Lalu Jiang Cheng pun meminta Ling Qiu dan Suwanji untuk berhenti menebak. Dirinya akan memberitahu mereka secara langsung. Suwanji mengatakan bahwa itu sempurna, dirinya akan segera memasang penghalangnya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ini adalah Xia Wu yang bisa dipanggil dengan sebutan 12. Dia adalah 5 Element Devouring Sky Locust yang merupakan serangga baru dirinya. Dan yang satunya lagi adalah Xiao Zia yang dirinya panggil dengan sebutan 10. Dia adalah The Infernal Crimson Armored Elephant Beetle. Dia dapat bergabung dengan tubuh dirinya untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Lalu yang disebut profesi tingkat dewa yang mereka pikirkan sebelumnya sebenarnya disebabkan oleh Ten. Ling Qiu pun mengerti ini tidak mengherankan. Suwanji pun mengatakan meskipun begitu semuanya masuk akal. Jiang Cheng benar-benar masa depan negara Xia. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang hebat. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini. Jiang Cheng menyebut bahwa ini pasti pertarungan antara pohon origin dengan makhluk primordial Yamata no Orichi. Ling Qiu pun bertanya haruskah mereka pergi membantu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dirinya yakin ular itu tidak sebanding dengan pohon origin. Ling Qiu pun bertanya apakah maksud Jiang Cheng kekuatan pohon origin itu bahkan lebih besar dari kawanan serangga. Bahkan di atas makhluk primordial. Sebelumnya di 3 pulau seberang lautan, pohon itu membawa pergi jiwa dewa dari makhluk kuno. Jadi apa sebenarnya pohon itu? Jiang Cheng pun mengatakan bahwa pohon origin telah ada dalam kesadaran dirinya sejak awaken. Itu sumber dari profesi tingkat dewanya yaitu Spirit Nocturner. Tapi dirinya tidak yakin apakah itu. Yang dirinya tahu adalah bahwa itu misterius dan kuat. Ling Qiu pun mengerti serta meminta Jiang Cheng untuk tidak terburu-buru. Suatu saat Jiang Cheng akan mengerti. Lalu Jiang Cheng memberitahu Suwanji bahwa ruang ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dirinya datang ke sini untuk menemukan Divine Sword Elixir. Jadi mereka harus cepat. Suwanji pun mengatakan bahwa hal serius harus didahulukan. Suwanji pun bertanya apakah Jiang Cheng punya petunjuk. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini dan segera meminta Ten untuk memimpin jalan. Ten pun mengerti. Kemudian saat ini pohon origin masih berhadapan dengan Yamata no Orichi. Yamata no Orichi pun menyebut bahwa api mengalahkan kayu dan seketika menggunakan teknik Heavenly Fire sama dahi. Pohon origin yang menerima serangan ini menyebut Yamata no Orichi sangat berani menyerangnya. Pohon origin pun menyebut bahwa api yang tersebar akan tersapu angin. Yamata no Orichi akan menuai apa yang Yamata no Orichi tanam. Hingga api itu kembali ke arah Yamata no Orichi.
Yamata no Orichi pun sangat marah dan menyebut pohon origin jajingan dan kembali melepaskan teknik lain, Poison Waterfall Decaying Souls, hingga api padam dengan air yang mengalir ke area tersebut. Pohon origin yang menerima serangan ini menyebut bahwa ini bisa dianggap sebagai nutrisi dan menyerapnya. Yamata no Orichi yang melihat hal ini kaget dan bertanya bagaimana ini mungkin dan menyebut pohon origin sebagai pohon sialan. Pohon origin pun menyebut Yamata no Orichi tidak bisa membayangkan keberadaan dirinya. Yamata no Orichi pun meminta pohon origin untuk berhenti berpura-pura dirinya makhluk primordial yang lahir dari jalan surgawi. Apa yang tidak dirinya ketahui. Dan kembali melepaskan teknik Heavenly Thunder Rumbles. Namun Yamata no Orichi sangat kaget melihat pohon origin masih berdiri tegak dan menyebut itu tidak bisa dipukul. Pohon origin pun bertanya apakah Yamata no Orichi sudah kehabisan trik. Selain itu, waktu di dalam Takamagahara seharusnya sudah hampir habis. Dirinya tidak akan bermain dengan Yamata no Orichi lagi, tapi orang lain akan bermain dengan Yamata no Orichi nanti, jika mereka tidak keberatan. Yamata no Orichi pun bertanya maksud pohon origin dan seketika pohon origin mengeluarkan akarnya dan melilit Yamata no Orichi. Kembali Yamata no Orichi bertanya apa yang hendak pohon origin lakukan. Kemudian kini Jiang Cheng telah tiba di suatu tempat dan Ten mengatakan bahwa ini adalah tempat Divine Sword Elixir berada. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Suanji apakah buah di tengah itu adalah Divine Sword Fruit. Suanji pun membenarkan hal itu. Salah satunya telah diambil. Pasti diberikan kepada Susanoo. Divine Swords Elixir. Setiap negara akan memadatkan 10 Divine Swords Fruit. Ketika segel Daos surgawi transformasi ke 10 terbuka, dia akan matang. Setelah itu, dia akan lahir setahun sekali. Setelah meminumnya, dia dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Dan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk langsung maju dari level ke-9 ke level ke-10. Namun, kemajuan ke-10 yang diperoleh melalui metode ini akan secara permanen membatasi seseorang ke level itu, mencegah kemajuan lebih lanjut. Lalu, Jiang Cheng pun bertanya apakah buah yang masih mentah masih berguna. Apakah mungkin bagi seseorang di bawah level ke-9 untuk memakannya? Suanji pun mengatakan bahwa itu berguna dan bisa dimakan. Bahkan buah yang belum matang memiliki peluang 30% untuk dari level ke-9 ke level ke-10. Bahkan mereka yang berada di bawah level ke-9 dapat meningkatkan statistik mereka dengan mengkonsumsinya. Namun, mereka akhirnya akan terjebak di level ke-10. Jiang Cheng pun mengerti itu berarti tidak apa-apa, karena mereka tidak punya waktu untuk menunggu mereka matang. Dengan ini, mereka petik dulu. Jiang Cheng pun meminta tolong kepada Suanji untuk membawa barang ini kembali ke negara Xia untuk keadaan darurat. Suanji pun agak kaget karena ini terlalu banyak dan bertanya bagaimana dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan menggunakannya sendiri. Bahkan jika dirinya melakukannya, dirinya masih harus pergi ke negara lain. Akan ada banyak nanti. Suanji pun mengerti. Jiang Cheng tidak membutuhkannya. Ling Qiu pun tertawa dan mengatakan bahwa Suanji sudah tua, sama seperti dirinya. Suanji tidak pernah terbiasa dengan anak kecil yang begitu kuat. Suanji pun mengiyakan hal itu dengan tawanya. Jika demikian, mereka akan biasakan mulai hari ini. Lalu Suanji pun meminta Jiang Cheng untuk menjaga dirinya. Ling Qiu pun mengatakan bahwa waktunya sempit dan misinya serius, jadi mereka akan kembali ke negara Xia untuk melanjutkan kultivasi mereka terlebih dahulu. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta mereka untuk tenang. Kemudian Jiang Cheng meminta 12 untuk menelan ramuan suci ini. 12 pun mengerti karena tidak ada yang tidak bisa ditelan oleh dirinya, hingga 12 tanpa kesulitan menelan semua ramuan ini. Lalu Ten mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dirinya temukan. Apakah tidak ada untuk dirinya? Jiang Cheng pun mengatakan karena Ten adalah kakak laki-lakinya, Ten harus membiarkan adik perempuannya makan kali ini. Bukankah 12 baru saja membawakan Ten makanan juga? Lagi pula sebentar lagi dirinya akan mengajak Ten ke makam Dewa Jiuli untuk makan besar. Ten pun mengerti dirinya akan mempercayai Jiang Cheng untuk terakhir kalinya. Dan karena dirinya tidak mendapatkan bagian sekarang, dirinya akan kembali dulu dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jiang Cheng pun menilai bahwa Ten ini sangat picik.
Lalu tak berselang lama, 12 pun kini telah selesai menyerap semua ramuannya dan menyebut ini rasanya lumayan enak. Butuh waktu lebih dari yang dirinya harapkan, dan dirinya sekarang sudah sangat kenyang dan mengantuk. Dirinya akan kembali ke kamar untuk tidur lebih dulu. Jiang Cheng pun mengerti dan mempersilahkan 12 untuk kembali. Dan notifikasi pun menyebut kemajuan live rank transition telah selesai 1 dari 5. Dan levelnya naik ke level 49. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa sekarang dirinya hanya perlu mencari 4 Divine Sword Elixir lagi. Setelah semuanya beres di sini, dirinya akan bepergian ke negara lain. Lalu di saat itu, pohon Origin memanggil Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kaget dengan panggilan ini. Pohon Origin pun meminta Jiang Cheng untuk cepat dan keluar dari Takamagahara. Begitu Jiang Cheng pergi, dirinya akan langsung melahap gunung suci ini. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta pohon Origin menunggu sebentar lagi. Dirinya akan menyelamatkan seseorang dan segera kembali. Lalu di saat itu Jiang Cheng baru ingat sesuatu dan bertanya di mana makhluk primordial itu. Apakah pohon Origin menelannya? Pohon Origin tidak membenarkan hal itu, dia terlalu jelek jadi dirinya tidak memakannya. Dirinya telah menyempurnakannya menjadi buah hewan peliharaan dewa. Dan Jiang Cheng harus ingat untuk mengambilnya nanti karena terlalu jelek. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah pohon Origin sebenarnya suka dengan ketampanan. Lalu Jiang Cheng pun menanggapi pohon Origin dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Mereka akan petik buahnya saat mereka kembali. Menyelamatkan Saito Kinichi lebih utama. Lalu saat ini Saito Kinichi yang masih terikat pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Jiang Cheng benar-benar memasuki Takamagahara untuk menyelamatkan dirinya. Dan Susanoo belum kembali. Apakah Susanoo masih melawan Jiang Cheng? Apakah Jiang Cheng benar-benar memiliki peluang melawan level ke-10 dan makhluk primordial? Apakah dirinya seorang pelayan biasa menyebabkan kematian tuannya? Lalu di saat itu Jiang Cheng seketika memanggil Saito Kinichi. Saito Kinichi pun kaget Jiang Cheng datang. Dan Jiang Cheng pun segera berlari menghampiri Saito Kinichi dan bertanya apa ini. Jiang Cheng pun menyebut Susanoo sialan yang membiarkan Saito Kinichi mati seperti ini terlalu murahan. Saito Kinichi pun bertanya apakah Susanoo mati di tangan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu dan dirinya akan menyelamatkan Saito Kinichi sekarang. Segera Jiang Cheng menggunakan Divine Eleven Prison Suppressing Body untuk menghancurkan ikatan ini. Saito Kinichi pun seketika bersujud dan menyebut kebaikan Jiang Cheng tidak terkira. Dirinya tidak akan pernah bisa membalasnya. Keluarga Saito akan mengikuti Jiang Cheng selamanya. Mereka akan menghadapi gunung, pedang, dan lautan api. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Saito Kinichi untuk bangun lebih dulu dan keluar. Mereka akan bicara nanti. Saito Kinichi pun meminta maaf dirinya tidak bisa berjalan karena urat kakinya telah diputus. Jiang Cheng segera meminta Saito Kinichi untuk mencoba makan buah Divine Short Fruit lebih dulu. Saito Kinichi pun kaget mendengar nama buahnya. Jiang Cheng pun meminta Saito Kinichi menghentikan omong kosongnya, dirinya punya banyak. Jadi lakukan saja tanpa khawatir. Negara ini masih mengandalkan Saito Kinichi untuk membantu dirinya mengelolanya. Saito Kinichi pun mengerti. Segera Saito Kinichi menelannya. Jiang Cheng pun meminta Saito Kinichi untuk pelan-pelan jangan sampai tersedak. Dan setelah memakannya, Saito Kinichi merasakan energi yang meluap-luap hingga luka-lukanya kini perlahan mulai sembuh. Saito Kinichi pun tidak percaya dengan apa yang dirinya rasakan. Dan dirinya bisa melihat lagi. Tidak hanya dirinya pulih sepenuhnya, tapi dirinya juga langsung berhasil mencapai level ke-9. Jiang Cheng pun menyebut itu hal yang bagus, tempat ini akan hancur. Dan segera Jiang Cheng mengajak Saito Kinichi keluar dari sini. Saito Kinichi pun mengerti. Lalu dalam pikiran Jiang Cheng, Divine Short Fruit ini memang kuat. Terutama bagi mereka yang berada di bawah level ke-9. Meskipun dia akhirnya akan terjebak di level ke-10 di masa depan. Ini akan menjadi alam tertinggi yang bisa dia capai seumur hidupnya. Selain itu, dengan cara ini bahkan jika dia menyimpan niat tidak setia di masa depan, dirinya dapat dengan mudah melenyapkannya. Lalu kini mereka telah keluar dari Takamagahara dan sampai di Gunung Fumi. Dan setelahnya pohon Origin mulai menyebarkan akar dan batangnya untuk menghancurkan dasarnya dan mengangkat Gunung Fumi. Saito Kinichi pun kaget melihat hal ini dan bertanya apakah itu dan mungkinkah itu sumber legendaris dari surga dan bumi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.